Saya itu kalau bikin joke selalu dihafal banyak orang. Kalau udah komitmen begini ini saya akan layani. Dipanggil untuk kesini betul-betul saya mau, dan saya nggak mau kalau sudah komitmen malam ini seandainya saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Miftahul Huda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala idzan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Shadaqallahu azim, masyadarasul karim, wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang sangat saya takzimi, saya banggakan, saya muliakan, saya doakan mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya, diberikan keberkahan, kemanfaatan hidupnya dunia sampai akhirat. Bapak pimpinan yayasan, para asatid, ajengan, guru-guru saya, orang tua saya di sini. Pertama, alhamdulillah, semua alhamdulillah kepada anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Allah berikan kepahaman dalam beragama. Allah berikan keberkahan dunia sampai akhiratnya nanti. Saya tidak lama karena kebetulan kedatangan saya utamanya untuk ada kajian di tempatnya Pak UU yang seharusnya sudah sampai di sana, tetapi saya agak sedikit ditodong, ditembak, harus dipaksa ke sini. Makanya betul-betul saya jaga betul, karena ini insya Allah di dalam setiap keadaan manusia itu dalam keadaan duduk itu 2/3 manusia. Jadi kalau sekarang ini penduduk sekitar 8 miliar, yang duduk lebih dari 3 miliar duduk, tetapi tidak semua duduk itu dimuliakan Allah. Hanya orang yang duduk untuk belajar dan mengajarkan Al-Quran, itulah yang dimuliakan oleh Allah, dan kita insya Allah termasuk di dalamnya. Maka ini betul-betul saya laksanakan, dan saya itu kalau bikin joke selalu dihafal banyak orang. Kalau udah komitmen begini ini saya akan layani. Dipanggil untuk kesini betul-betul saya mau, dan saya nggak mau kalau sudah komitmen malam ini seandainya saya dipanggil Pak Jokowi pun saya tidak mau, karena komitmen saya kepada Miftahul Huda. Dan saya tidak mau dipanggil, dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ya. Namanya Wijayanto, masuk dipanggil Jokowi, pasti nggak mau ya teman. Yang kedua, karena insya Allah ini majelis di mana malaikat sedang berkumpul untuk memberikan ketenangan, memberikan keberkahan, memberikan ampunan. Sampai-sampai orang yang keperluannya berbeda, tetapi kalau mau duduk di majelis seperti ini, Allah tetap kasih maghfirah. Nanti dalam hadis Bukhari dan Muslim sampai diriwayatkan ada orang yang duduk di majelis, niatnya itu padahal niatnya mau keperluan dunia untuk nagih utang.
Kebetulan yang mau diambil utangnya itu, dia ambil utangnya itu duduk di majelis ilmu, dia ikut duduk di situ, maka dia tetap dapat ampunan. Padahal niatnya berbeda. Inilah keberkahan ini. Ini sudah adzan. Sudah selesai berarti, ya. Ya. Anak-anakku semuanya, izinkan saya berpesan satu hal saja. Di dalam kitab An-Nasiru Quwwatu fil Islam, Sayyid Sabiq itu, orang Islam itu harus memenuhi 4 hal yang dimana oleh Al-Ghazali, 4 hal itu oleh Imam Ghazali kalau terpenuhinya 3 rongga. 1, rongga perut, yaitu sandang, pangan, papan, pakaian, perumahan, itu semuanya adalah kebutuhan paling rendah, itu masih hayawaniyah. Itu kebahagiaannya hewan. Hewan itu kalau udah makan kenyang, hewan itu kalau udah dapat tempat yang bagus, itu hewaniyah. Maka kalau kita meningkatkan jadi insaniyah, dari hewaniyah, hayawaniyah menjadi insaniyah, kalau memenuhi rongga kepala, yaitu keilmuan. Orang dihargai karena keilmuannya. Dan di mata Allah yang dimaksud ilmu adalah ilmu agama, ilmu yang menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Meskipun ilmu agama tidak dikotomis, jangan sampai ilmu agama itu hanya masalah sholat, puasa, zakat, enggak. Matematika juga ilmu agama, semuanya ilmu agama. Tidak semua ilmu yang bermanfaat itu agama. Tetapi semuanya itu belum puncaknya kebahagiaan kalau belum memenuhi rongga dada. 3 rongga ini harus dipenuhi. Maka adik-adik belajar di sini selain aqidatus shahihah, nanti adalah akhlakul karimah, taklim ilmu nafi, dan yang keempat adalah amalus soleh. 4 ini. Halo? Halo? Enggak responsif. Halo itu jawabannya he. Semuanya halo. Nah, itu namanya responsif. He. Halo, halo, he. He, he, halo. Halo, he, halo. Halo, he, he, halo, he. Ini kelemahan pertama santri. Santri itu kelemahannya malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata semuanya. Maka buktikan omongan saya. Saya belajar S1 saya 2 di IAIN dan di UGM. Di UGM saya sarjana sosial, di IAIN Dr. Andes sekarang SAG, sarjana alam gaib. Luar biasa. S2 saya 2, S2 saya di dalam negeri kependudukan, S2 saya di International Islamic University di Islamabad di Pakistan. S3 saya sandwich, separuh di Indonesia, separuh di Inggris. Jadi kalau kalian nanti kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti dari Tasik, gitu aja. Malas untuk berpikir. 2, tidak fokus. Kelemahan santri tidak berhasil di dalam menyantren itu tidak fokus. Karena belum tentu amalan yang sulit itu, kata Nabi, adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Maka sholat yang sulit adalah khusyuk dan huduknya. Anda duduk di sini, adik-adik duduk, belum tentu hati dan pikirannya ada di sini. Halo? Kompak enggak ini? Kompak enggak? Saya ajak untuk tepuk, bukan tepuk tangan ya. Di masjid jangan tepuk tangan, tepuk saya, tepuk. Kalau saya bilang 1, tepuk 1. Kalau saya bilang 2, tepuk 2. Ini hanya uji kebersamaan aja. Yadullah ma'al jamaah. Nanti kalau kita bersama, semuanya akan jadi maju. Kalau saya bilang 3, tepuk 3. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk semuanya. 1. Nggak kompak. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 4. Ini contoh bahwa ternyata selain tidak fokus,
santri-santri di sini kurang kompak. Ini kalau jadi pejabat itu potensial untuk korupsi, karena nggak ada kegiatan main anggaran. 4 tuh nggak usah tepuk, nekat aja tepuk mana. Yang keempat, mohon maaf, sholat. Maka yang sulit dari sholat bukan meninggalkan sesuatu, tapi tarku ala khiyali kulli syai. Sholat itu yang sulit bukan meninggalkan kerjaan, tapi meninggalkan pikiran tentang kerja. Anda kuliah belajar di sini belum tentu pikiran Anda di biasanya pikirannya mengembara kemana-mana. Makanya kenapa di pesantren nggak boleh ada TV, nggak boleh ada handphone, supaya fokus. Di rumah saya juga banyak santri nggak boleh pakai nggak ada TV, nggak ada handphone. Kenapa? Supaya fokus. Ada hari-hari handphone ada seminggu sekali, itu pun dijamin. Itu. Halo. Masih fokus? Tangan kanan diangkat. Yuk, gerakkan. Saya cari tari sufi. Nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi. Orang muter ratusan kali nggak jatuh. Ada kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Bukan Anda sedang gerakkan, Allah sedang gerakkan tangan kita. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan. La haula wala quwata illa billah. Maka gerakkan biar nggak tremor, biar nggak apa, agak condong dikit, tegakkan. Semua lihat saya. Ikuti perintah saya. Lebih lagi, semua lihat saya, lebih lagi. Pegang dagu. Ayo pegang dagu. Pegang dagu. Nah, masya Allah. Anda dengar nggak? Saya suruh pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kamu gini terus. Masih lumayan, cuma 4 kali. Tadi 8 kali nggak turun-turun. Dagu. Itu tadi turun karena dipukul sebelahnya. Dagu. Karena ternyata Anda tidak Yang kedua, ternyata apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Yang ketiga, pentingnya pemimpin. Maka kata Nabi, anak jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Darmo Gandul, Uka-uka, Gentayangan, Uji Nyali, Gadoloco, Sunda Empire sangat tergantung oleh orang tuanya. Dan Anda adalah pemimpin, nanti akan punya pengaruh pada apa yang dipimpin. Yang kelima, ternyata orang itu punya asas keterpengaruhan. Nyatanya saya begini, pengaruhnya kepada banyak orang. Maka kenapa Anda dibuat pesantren untuk membuat bi'ah yang khasana. Nanti kalau waktunya panjang, kenapa masjid ini dicat dengan warna putih? Supaya orang tahu ini masjid. Kalau ini dicat dengan hitam, semuanya gelap, orang katakan ini bukan masjid, ini uji nyali. Maka kenapa Anda pakai bajunya putih-putih? Supaya ada kondusif. Kalau Anda pakai jin sobek-sobek, Anda pakai tato beneran, bukan tato gambar emping, itu panu. Ada yang tatonya itu gambar pohon rindang di sini, tapi pohonnya nggak tumbuh-tumbuh, tapi akarnya di sini, masya Allah, luar biasa. Karena dengan tato mengkondisikan sesuatu yang nggak baik, maka bi'ah yang hasanah menentukan keberagaman seseorang. Halo. Maka kunci Anda berhasil di sini adalah hudru. Sholat kadang-kadang kunci hilang aja ketemunya kalau sholat. Allah Akbar, kunci ketemu mana? Allah Akbar, tadi ketemu Pak Kiai Samula, ketemu Pak Ajengan, Allah Akbar. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci. Maka kata Nabi ada dua. Satu, la sholata bi hadrati to'am. Jangan kamu sholat dengan menahan makanan, supaya khusyuk, supaya khudu, supaya hudurul qulub, hadirnya hati. Jangan sampai sholat sambil ingat makanan. Yang kedua, menahan 2 lubang, kentut, kencing, berak, nggak boleh ditahan. Kalau habis wudhu terasa kentut, jangan langsung sholat. Imamnya kelamaan ini, kurang ajar, masya Allah, luar biasa. Ini kalau malam Jumat masih, ya Allah, ayatnya sajadah ini, masya Allah, luar biasa. Walabdolin yang lain, amin. Aduh. Apalagi udah sampai atahiyat, tasahud akhir kok berasa kentut, itu sayang banget, dijepit-jepit. Sampai merinding, assalamualaikum, luar biasa.
Padahal kalau dijepit itu, kalau daya jepitnya kalah, keluarnya malah panjang. Tit. Terutama yang gemuk-gemuk itu. Malah bergetar. Itu. Fokus. Fokus. Sekarang kalau saya bilang satu, tangan kanan gini, semuanya. Satu, tangan kanan gini, semuanya. Fokus. Satu, tangan kanan gini. Dua, tangan kiri dinaikkan, tangan kiri gini. Ditusukkan tangannya tetangga ke kiri, tusukkan ke kiri. Tusukkan tangannya tetangga ke kiri, tusukkan ke kiri. Tusukkan ke kiri, tusukkan ke kiri. Ya, tusukkan ke tangannya tetangga. Ya, dengan kiri. Ya. Ya. Sudah? Semuanya ya, dah ya. Semuanya fokus, semuanya fokus. Kalau saya bilang ini kunci keberhasilan Anda di pesantren ini, fokus, fokus, fokus. Anda di sini belajar agama, fokus belajar. Jangan pacaran, jangan apa-apa, ya. Fokus ya. Kalau saya bilang tiga, tangan kanan nangkap, tangan kiri menghindar. Yang fokus siapa? Yang bisa nangkap sekaligus menghindar. Yang nggak fokus, fokusnya ke kanan bisa nangkap, tapi nggak bisa menghindar. Fokusnya ke kiri bisa menghindar, tapi nggak bisa nangkap. Yang paling tidak fokus, nangkap nggak bisa, menghindar juga nggak bisa. Turunkan semuanya, turunkan dulu, turunkan semuanya. 1, 2, tusuk, dua, tusuk. Ditahan 2, ditahan 2, ditahan 2, ditahan 2, ditahan 2. 1, 2, 2. Nangkapnya kalau hitungan berapa? Nangkapnya kalau hitungan berapa? Saya tadi bilang berapa? Ini contoh bahwa nafsu Anda masih mengalahkan pikiran Anda. Maka gangguan orang di pesantren adalah nafsu. Inna nafsa la amarotum bisu. Sesungguhnya nafsu itu senengannya yang jelek-jelek. Maka selamanya Anda tidak akan sukses menjadi santri di sini kalau nafsu Anda nggak dikendalikan. Inti dari agama itu wanahan nafsa anil hawa. Maka inti Anda nanti akan sukses kalau nafsu untuk bepergian, nafsu untuk liar, nafsu untuk geng motor, nafsu untuk rokok, nafsu untuk kenakalan, itu semuanya Anda tahan, Anda sukses dunia sampai akhirat. Inti dari agama itu injek nafsu Anda, kata Umar bin Khattab, maka langkah kedua Anda sudah masuk surga. Berat, apalagi tahun-tahun pertama di pesantren. Apalagi orang tuanya. Kadang-kadang yang nangis malah orang tuanya daripada anaknya. Halo? 1, 2. 1, 2. Ternyata nafsu bisa dilatih, berarti Anda pulang dari sini, keluar dari pesantren ini, Anda menjadi baik. 2, 1, 1, 2, 3. Masya Allah. Ada yang seneng banget bisa menghindar tapi juga gak bisa nangkap, sama aja. Sekarang ke kiri, 1 tangan kiri, 1 tangan kiri, 2 tusuk, 2 tusuk. Tapi kata kuncinya saya ganti. Kalau saya ganti dengan kucing. Kalau mendengar kata kucing, tangan kiri nangkap, tangan kanan menghindar. 1, 2. Di dunia ini Tuhan menciptakan banyak makhluk. Di antara makhluk ada makhluk hidup yang berkaki 4. Matanya sangat tajam, dimusuhi oleh anjing, larinya sangat kenceng, bulunya sangat halus, dikoleksi banyak orang. Binatang ini ada yang dipiara, ada yang dijual belikan. Binatang ini bernama kuda. Ternyata nafsunya belum terkendali. Kata kuncinya apa? Saya tadi bilang apa?
Kuda dengan kucing beda enggak? Satu, dua. Selain kuda, ada juga binatang yang lebih kecil dari kuda, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu terbang karena dikejar oleh kumbang. Kumbang kadang-kadang takut juga dengan kura-kura. Kura-kura lari karena di punggungnya ada kutu. Kata kuncinya apa? Kok diem aja? Nggak fokus. Kutu kadang-kadang nempel di kuda, kadang-kadang nempel di kumbang, kadang-kadang nempel juga di kuman. Kutu bisa nempel di kuda, di kuman, bisa juga di kucing. Siapa yang bisa nangkap sekaligus bisa menghindar, tunjuk jari. Siapa bisa nangkap sekaligus bisa menghindar? Bisa nangkap, bisa menghindar. Kalau dua-duanya tunjuk jari, berarti salah satu pasti bohong. Wong bisa nangkap, bisa menghindar, kok berjajar dua-duanya tunjuk jari. Nah, itu spiritualnya. Maka saudara sekalian, satu, Anda di sini diajari untuk qadirun alal kasbi, nanti ada kemandirian supaya bisa memenuhi rongga perut. Bagaimana Anda punya kemandirian dalam segi kehidupan. Yang kedua, diberi dengan ilmu. Yang lebih penting lagi, Anda bagaimana nafsu ini, yaitu rongga dada, isi dengan agama. Mudah-mudahan aqidatus shahihah Anda jaga betul, akhlakul karimah, kemudian taklim ilmu nafi dan amal-amal soleh senantiasa kita kembangkan di sini. Insya Allah Anda adalah orang-orang yang menegakkan. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Justru harusnya pesan Indonesia Raya itu pesantrenlah yang harus dibiayai tinggi oleh negara ini, karena inilah yang membangun jiwanya. Dan disinilah nanti akan jadi manusia yang seutuhnya. Mohon maaf sekali karena sudah adzan Isya dan saya harus ditunggu jamaah acara utama. Yang undang bukan sini, lain kali aja kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang boleh kan saya silaturahmi lagi. Baik, saya rasa itu saja. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya hanya beri motivasi sedikit aja, tapi nanti to be continue. Ini strategi marketing biar saya diundang sini lagi. Tapi setuju nggak kalau saya setahun 2-3 kali ke sini? Setuju nggak ya? Ya, tolong pengurus yayasan, pengurus yang baik harus memperhatikan aspirasi daripada santri-santrinya ini. Baik, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila muthariq billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.